A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ara'aita, tahukah kamu beoning panjenengan alladzi yukadzibu biddin, pasera-pasera orang se yukadzibu biddin, lecek agamana. Ayat ini seongguna Bapak Ibu pakai kalimat pertanyaan, ara'aita beoning ngabeun. Tapi ini enggak ongguna Allah tak tanya panjenengan punten. Bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Tapi ini adalah pertanyaan ada ulama yang memahami untuk menarik perhatian. Nomor 2, ongguna nikah kaanggui apa? Kita muhasabah. Nikah sebenarnya ayat yang mengajak kita untuk muhasabah. Muhasabah ini kenapa? Kenapa Ki? Kalau bahasa Jawa itu petan. Petan itu bahasa apa sini, Pak? Orang nyari utuh dulu. Nah, ini kalah. Sebenarnya ayat ini ngajak kita untuk apa? Muhasabah lah, mencari apa? Berkaca diri. Untuk berkaca, apakah agama kita itu kan selama ini kita menganggap kita beragama, kita menganggap bahwa kita itu sudah yakin pada akhirat, karena ad-din itu ya bisa bermakna agama, juga kadang-kadang bermakna sebagai yaumul qiyamah, hari akhir. Lah ayat tadi itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu ya Muhammad, tahukah kamu wahai diri kita sendiri, tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama? Orang di agama ternyata sareng Allah yang anggap lecek agama, anggap orang munafik. Nah, ini untuk kita itu agar muhasabah. Karena agama itu bukan hanya pokok di KTP Islam nikah. Benih pas monla ajilba pas Islam, pas pokon ya, ada ukuran-ukuran tertentu. Allah ini kan di standar nggih. Jadi iman gini kak, beda standar tah, beda ukurannya, ada ukurannya. Tak bisa orang pas neng pas ajilba pas ngucap engkau Islam karena tak bisa gini kak. Nah, makanya ayat ini sama Allah diturunkan, diajarkan kepada kita Nabi dan para ulama agar kita mau berkaca diri kita. Sudahkah benar agama kita? Sudahkah benar iman kita? Jangan-jangan kita beragama tapi sebenarnya kita dusta agama kita, lecek. Ingat orang apa gini kak? Orang apareng mau budi besar gini kan lecek kan guna ngucak nolong guna lecek kan ki mau budi besar kan lecek bon butuh ya tina tolong engkau nolong keng pak budu kan lecek kan guna nika menolong nolong beri apa ring nika nolong kan namanya mencekik ini orang susah sajen para aja utanga mulai susah belanda punya utang tambah boleh utanga. Nah, ini kan leceknya mana? Anggona lecek. Lesami dalam agama kan ini juga. Beda orang yang di agama ternyata sama Allah dianggap dusta. Pasira kenika nomor 1 fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika maka mereka itu alladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Nomor 1 orang seikuti aki sareng Allah agamanya lecek nikah sing menghardi anak yatim musuh nak anak yatim nikah benih sayang tapi apa gitu dizolimi ya dulu dibentak siapa yatim ini yatim ini kan beda pengertian banyak Bapak Ibu si
sepakat para ulama disebut yatim ya anak kecil yang belum balik yang bapaknya meninggal itu otomatis yatim. Di situ nggak ada perdebatan ulama. Yang penting satu belum balik loh, belum balik. Kalau sudah balik tidak. Ada yang bilang balik nggak apa-apa, tetap yatim selama dia belum punya penghasilan. Mau SMA balik tapi mau di sekolah dianggap yatim. Ada yang menganggap yatim, ada yang tidak. Yang jelas yang tidak perdebatan adalah anak kecil yang belum balik yang bapaknya sudah meninggal. Mun orang gini Pak Ibu, mun orang gini tak ndik bapak. Bapaknya kan dalam budaya manusia itu kan sebagai orang yang melindungi. Beni perak nyari lagi pese. Tapi kan saya ngajari, yang menuntun, yang membimbing, yang menghandle masalahnya kan yang nikah. Apa bisa bapak, apa bisa bapak. Nyari mainan bapak, minta es bapak, bersih rosak bapak. Kapi nikah bapak kapi. Artinya orang yang menghandle. Karena anak-anak ini kan orang yang lemah. Lamunlah orang nak kini sobung bapak, otomatis nggak ada yang melindungi. Mun ibu kan pakun tidak kuat sekuat bapak. Nah, kondisinya lemah. Loh, mun ke orang-orang lemah kak sampai nyentak, sampai nikah berbuat zalim. Lah nikah saya kocaki lecek agama. Karena apa? Karena agama itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatnya apa? Rahmat itu kasih sayang. Allah itu sayang kepada kelulusan panjenengan, dan semua ajaran Islam itu semuanya tentang kasih sayang. Bahkan Allah melarang sesuatu itu kan Allah sayang pada kita. Bahkan termasuk Allah itu menyuruh kita wudhu, itu juga karena Allah sayang pada kita. Enten benih pola nama melarat punten sampai anak mak sholat ini kan ketika Allah memerintahkan kita sholat, yang Allah ajarkan itu bukan caranya sholat tetapi caranya wudhu dulu. Sholat Rasulullah yang mengajari kita. Itu juga karena Allah sayang pada kita. Ada banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Tapi kapan-kapan saja. Yang jelas bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam. Sampai Kanjeng Nabi nikah mau sampean oning sik buru nikah bektona kurban. Kan banyak kiai-kiai ndak bagi kadipun apa akhlak orang kurban, termasuk ageng salat ding bae tak kengeng ya adekna mbik kan malah apa karena nisar kan iki saking menjaga keperasaannya mbik bae juga sareng Nabi tak kengeng ageng salat ding ya adekna binatang yang mau dipotong tapi bareng ngaki sareng terus harus yang tajam tak oleh ditumpul harus sekali sembelihan tidak boleh diulang-ulang karena sayang, karena Rasulullah sayang pada sama makhluk sampai pada hewan pun disayang, apalagi pada manusia. Lah orang-orang yatim itu orang yang pasti secara lahir dan batinnya pasti duafa, dia lemah sehingga wajib disayangi. Mun sampean pas bentak kan nikah ini kita termasuk lecek karena harusnya orang di agama Islam nikah harusnya menyayangi orang lemah. Nomor 2, selain yang anggap yatim menikah berarti orang-orang yang tandi bapak ketika dia masih belum balik. Ada juga Senda Bu Aki meskipun ini nggak populer dari kalangan ulama, tapi ada juga yang mengkiaskan itu adalah seluruh orang duafa. Orang-orang duafa tandi bapak anggap perantau saya tandi pasir habis saos katibien. Nah nikah lajak dolim. Nikah harus disayangi, walaupun tidak kemudian dianggap merusakan agama, tak ingat anak yatim. Tapi nikah mengandung pengertian kita harus mengayomi, harus berkasih sayang dengan orang-orang yang lemah. Nah nikah hati-hati, kadang-kadang teman mangke nikah, anak yatim nikah benih polana menhamban di pese pas paringi benih nggak nijukan benih perak soal pese nikah Bapak Ibu. Makanya membentak itu loh, membentak bisa tak lagi termasuk mendustakan agama. Karena apa? Kita harusnya menyayangi, nggak membentak. Nyentak tak oleh lagi sama Allah, yang kebelecek agama. Apa boleh sangat buat zalim. Makanya benih perak lagi pesen, tapi lebih kepada mengayomi, membantu yang lemah.
Dan itu semua berlaku dalam hukum agama, itu semuanya begitu. Orang-orang yang lemah harus diayomi. Nomor 2, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama nomor 2, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Tidak suka mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Benih harus memberi. Karena harus memberi, dan kadang menambah nikah miskin harusnya diberi. Tapi apa? Tidak menganjurkan, tidak menyuruh. Tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin, itu termasuk mendustakan agama. Karena orang miskin itu orang yang lemah. Sekali lagi, karena Islam itu agama rahmatil alamin. Zaman mangke nih Pak Ibu, banyak orang-orang yang leceh agama, kadang-kadang abek nih. Pasti orang miskin nih, ongki. Pasti orang miskin. Orang miskin kan secara syariat nikah seungguna pun jelas. Dan rata-rata kita mungkin sampai nggak termasuk miskin. Cuma banyak orang pura-pura miskin. Pasti orang miskin nikah. Orang miskin nikah, saya kucak miskin, nikah orang penghasilan nikah tak mendeng kanggui ngakan sebenarnya. Ngakan nginum bisa saus ki. Beni kanggui beli pulsa, kanggui beli sepeda, motor punten. Tapi perak kanggui deer bisa saus ke orang. Mon orang mangkin bode punten rakira nggih bode keng rang-rang sangat sulit. Dan kadang abe nikah dan kadang dapur pakun bode semenan beras kanggui ngakan seminggu sebulan bae tak kira sobung ki. Jadi songguna tak enggak termasuk orang miskin. Tapi anehnya nikah saya zaman mangkin nikah. Mun beda bantuan orang miskin arbuan dan kadang bahkan kali pun sini gaji bahkan noro arbuk juga. Nah nikah anehnya sampai nggak nikah muncul di orang miskin lah sampai harus jangan sampai malah ikut-ikut menikmati malah iri, jangan begitu. Iri itu sama dengan berarti nggak menganjurkan. Beda pemerintah apa ke orang-orang miskin sampai non iri. Loh, awas bisa-bisa kita termasuk orang yang dusta agama kita. Karena orang yang tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin itu dusta agamanya. Makanya oning beda bantuan beda orang ini kan panjenengan rok seneng. Tigel tak pakai panjenengan tak melot tigel. Jadi sisi lain bisa. Tapi jangan sampai iri ke orang-orang paringi hadiah, paringi rezeki dari gak bisa. Harus ikut senang. Kalau bisa kita itu ikut apa? Ikut sedekah. Sampai dawuh Kanjeng Nabi mun panjenengan mun mbok aben kata ndik pun apa paring ngaki. Mun ki bisa masak warna apa banyak serupa banyak. Malah apa? Mik bola bade tetangga saya tak gadun pun apa bisa meloh pakai perakuan melolo. Kayak nikah. Saking dianjurkannya untuk memberi, untuk menolong. Nah, kira-kira kita bagaimana pada orang miskin? Apa kita pura-pura miskin? Minta bisa memberi orang paringi pas kita iri. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran. Kan selama ini kita sering iri toh pada orang yang dapat bantuan, orang dapat hadiah, orang miskin. Masa kita iri? Harusnya kita ikut memberi. Kalau kita masih punya uang, kalau kita masih punya simpanan, kenyataannya kan kita masih banyak simpanan kita. Saya yakin panjenengan setuju ini kita keran ten sampai mangkin lagu nasi daerah apa tak awning tak kira ten bakun di simpanan. Berarti sogi kapi panjenengan ini kan. Karena apa? Kalau sudah kaya ya sedekah. Kalau bisa memberi pada orang miskin, mun tak bisa nggih minimal apa? Menganjurkan. Noro orang seleceh gelek. Bode orang miskin tak tolong sajen apa? Pak Budu bahasane beri injeman kene abudu nikah leceh kongkun nikah pun. Sobung
sobung keraguan pole pasti nih orang lecek agama nika. Makanya mau niat nolong wongku ki nolong. Lah tak usah minta-minta budu. Terus saya nikah bini-bini, terus saya sobung laki, sobung bini, terus saya gitu saya berat dulu bangun. Ya ada. Mak bisa buduk bermain cerita tanah. Kenapa sih mau buduk? Serakanya kita semua karena kita mendustakan agama Allah. Mun abu nih kata mun pesen dina kok kabi, KTBI mun pesen kok. Mun kelakuan dina malah kambuli. Ini kamu keluar panjenengan. Allah. Seneng mampu dipesen ini kalau lecek agama nak nikah. Kadang napa nyumbang musala, nyumbang masjid, nyumbang kompolan dan kadang mau tak parangi tak beri kade tak nyumbang nih. Allah subhanallah. Nah, orang-orang lemah itu harus ditolong. Sampai dalam misalnya gini. Karena memang Islam itu agama kasih sayang. Ketika orang itu meniatkan dirinya untuk iman kepada Allah, maka dia juga punya kewajiban untuk menyayangi makhluk-makhluk Allah. Kenapa orang miskin disuruh memberi makan? Kenapa anak yatim disuruh menyantuni? Karena mereka orang lemah. Harusnya Allah yang menyayangi. Kok jenengan ikut menyayangi, maka Allah ridha pada jenengan. Kalau dalam hadis banyak lagi. Misalnya nikah. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Pasar-pasar orang sejat iman ke Allah dan hari akhir, maka wajib bagi dia untuk memuliakan tetanggana. Falyukrim dayfahu, wajib memuliakan tamunya dan banyak semacam mereka. Kenging orang-orang sampai mun panjenengan tak ngucap mata selangkung ke kancana, ke orang siapa yang sampean dianggap enggak bersyukur pada Allah. Barang siapa yang enggak bersyukur pada manusia berarti dia enggak berterima kasih kepada Allah. Barang siapa yang enggak berterima kasih pada manusia berarti dia enggak bersyukur kepada Allah. Sampai begitu Allah. Karena sampean lihat itu makhluknya Allah. Panjenengan enggak nikah juga. Jangan dikira loh nggih, kita enggak termasuk ayat ini. Kita sebagai orang tua, kadang-kadang juga sering kita tuh zalim pada anak-anak kita. Dusta agama kita. Anak-anak kita itu anak kecil. Yang harusnya kita itu santuni. Kita sayang, kita didik dia. Berapa sering kita bentak mereka. Mereka lemah, tak kira alam panjenengan. Nyentak panjenengan nangis bagus. Dan mereka salah. Ya harusnya tanggung jawab kita untuk ngajari. Kadang-kadang orang tua itu maunya enak. Orang itu anak harus pintar, harus bagus. Loh, yang jadi orang tua kan kita. Yang tugas mendidik kan kita. Mereka masih nyaman nak cewek orang Madura kalau dimen jari sarang Pak Suud guru bahasa Madura. Nak kanak ini kan akal tak genak kan iki Pak Suud. Ahli bahasa sastra Madura. Saya kocak nak kanak akal tak genak. Makanya akal ini kita tuntas. Makanya tak oleh bentak Kanjeng Nabi ini tak pernah bentak. Mun panjenengan anak-anaknya lemah. Mun anak panjenengan kan ini tak kira alam panjenengan. Pas panjenengan mentang-mentang gara-gara panjenengan apa yang deer. Apa yang obeng benar beri jajan pas harus nurut mereka udah sampean. Padahal abu ini kan kadang-kadang lang telang kia. Norok karpa tibi. Jangan-jangan kita juga termasuk orang yang nggak mau menyantuni anak yang lemah. Kalau kita anak yatim itu kan anak yang orang tuanya bapaknya meninggal. Anak sampean punya bapak namanya sampean, tapi sampean sama anak sampean nggak mau ganggu bapak, bentak ya anaknya, harus dia mendidik kan bentai. Bapaknya kemana bapaknya itu? Yang didik kan sampean harusnya. Jadi yatim sebelum waktu. Masya Allah. Pada orang-orang tua kita juga kadang-kadang mun aba-aba gini Bapak Ibu, mula di orang tua sesepuh. Orang sepuh kan juga masuk orang tua apa? Ketika orang tua itu mun orang gini kami mula sepuh, nikah pun akal nikah abali anak-anak pole. Karapa benyak, mun anak karapa benyak. Pikirna benyak.
Aben tak bisa apa tak bisa guli. Keng kabeh cak aku cai kabeh katero. Dan kadang pas anak nikah pas mentak sabar ongku. Nyentak ongku. Mak banget anak nyentak orang tua sesepuh. Nggih anak si lemah bapak. Coba dimin panjenengan iki ini bapakan panjenengan ki sogo. Banget lah nyentak orang sepuh. Tak kira banget. Mungkin panjenengan mentang-mentang landik bese, ndik gaji, ndik pekerjaan. Orang sebenarnya panjenengan berak tojo tak usah apa-apaan. Pas sentak-sentak. Sama kayak saya panjenengan. Makanya aku anak durhaka. Anak durhaka ini apa anak? Karena seta oning mator sakalangkong kang sepona. Naudzubillah semua naudzubillah. Maka ayat gini kan nggak bisa. Mun kita itu mau tafakur itu banyak yang bisa kita bahas. Nah mana orang sepuh nih Bapak Ibu. Kali kamu tak kena. Karena apa banyak? Ternyata banyak kan yang belum terlaksana dalam hidupnya. Dia sendiri nggak bisa memenuhi. Akhirnya nggih perang ngocak aca gini. Ya bisanya beraca-aca. Malah sepuh. Di pengalaman banyak. Panjenengan berani nyentakkan bulan panjenengan di harga diri nggih. Oh, engkau saya beri ngakat, engkau saya dulang, engkau apa usaha apa? Itu lagi lah. Naudzubillah semua. Itu kezaliman. Harusnya kita sayangi. Kanjeng Nabi untuk pada hewan loh. Kambing kan beli lo mau dibeli lo sama Nabi disuruh menyayangi. Kan ki, bahkan sampai kambing gigi ini tak oleh sembeli, tak oleh beli makan di sampean tibi. Tak oleh beli, tak oleh sembeli karena masih gigi ini. Tak oleh mensuruh nyembeli harus tajam. Karena nisa. Oke, ben nisa Bapak boleh ke bapak ke anak sampean. Harusnya kan kita kasih ya. Kalau ada nggak benernya anak kita, ya kita yang harus mendidik. Nikah sekut kita tuh lupa diri. Kadang-kadang orang tua tak oning orang tua anak tak tahu ke anunya entahnya sing anak. Padahal harusnya kita, orang tua yang mendidik. Dan kadang beda orang beda laki kalau aku agigir canggung jadi sebini. Padahal seongguna jarang cet bagina laki ini kan didik sebini. Makanya seongguna beda canggung ini ke Bapak Ibu. Ongguna bagus juban sebini. Ini kan ongguna tergantung si laki. Benih pas mutlak. Artinya kan ya, kewajibannya orang laki-laki itu untuk membina, untuk mendidik. Andai istrimu itu gak sesuai dengan kehendakmu, ya bagaimana kamu didik dia kan gitu. Jangan nyalakan istri, mau binang kok ngari ya. Bini aja apa loh. Mak ngucap bini jawab apa? Harus begini, bina benar. Yo benar, saya harus berkaca, benar beremas ini didik keluargana. Berma beun si adidik ke bini nah arua. Sering kocuna bener si adidik. Apa beda kewajibna reng bini abina si laki. Oning hambian beda kewajiban reng bini kang bina si laki sobung. Si beda orang laki wajib adidik ke si bini. Wajib abina ke si bini. Maka namun laki cek. Teman-teman laki apa mak. Bini apa? Kopi tak bagi nggak reng kana. Nah, ini kan angguna berarti termasuk ya nikah orang tak tahu diri nggak nikah. Mungkin kalau pas orang benda kayak laki pas acur hati kalau nyalagi bina, tak mau ada seorang kalau, benar saya laki cong, berema benar saya didik bini na benar, mak ngucap bina nggak ria, kan berarti benar sih gagal didik. Sampai saya Sayyidina Umar bin Khattab Bapak Ibu, Sayyidina Umar nikah, di nikah bercerita, kan insya Allah pernah kalau cerita. Bersahabat ini kan satu sahabat ini kalau aku gigi sarang binina tak kelar pun akhirnya entar ke sahabat Umar. Begitu ketika sahabat Umar apa itu khalifah minta keadilan. Dia berema Umar bibinya kalau mau nikah mak bodoh bibini akhirnya saya laki kan harusnya laki sih orang laki sih akhirnya saya bini. Arya tuh boleh dia
Binang kok laku gigi kok. Madul ke Sayyidina Umar, rencana kayak nikah. Pak ke rumah Sayyidina Umar, tak kerja. Waktu nikah, sahabat nikah, ngolah Sayyidina Umar. Nondu kan nikah batu. Binang akhir di nikah. Oning Sayyidina Umar gigi juga sarang keluarga. Padu boy ternyata. Akhirnya abeli sahabat nikah. Allah saling mari. Mak abeli bonjong, bodoh apa? Enten keluar. Kalau pangarana minta itu dari panjenengan, apa ada ternyata sami ternyata. Apa jawaban Sayyidina Umar? Apakah marah? Enggak. Tapi itu bagian dari didik istri. Berarti kan Sayyidina Umar, karena istri saya itu sudah banyak membantu saya. Banyak berkorban menyusui anak saya, mengandung anak saya. Mohon panjenengan saja nyesaki. Masa agi, kalau jangan kapi, Sayyidina Umar kapi, KTPI. Karena angguna nikah kewajiban orang laki nikah kewajiban orang laki Bapak Ibu. Apa yang deer, mau apa yang deer, gimana musuh masakan, gimana musuh rakorana angguna. Apa yang pakaian, gimana musuh nyesana, musuh jelikan angguna. Angguna nikah, setung kewajiban orang bini nikah. Kenapa? Taat gun, nikah gun. Sabung boleh. So angguna syariat ya nikah syariat. Mohon maafkan bulaku, aku benar ya. Ini apa bukan kopi. Tak ngerti sekali kasih laki. Ya Allah. Semoga Allah mengampuni.